Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah memberikan segala bentuk kenikmatan yang tentu saja tidak bisa kita menghitungnya, dan mudah-mudahan setiap amal soleh yang kita kerjakan Allah menerimanya dan menjadi ampunan bagi kita semua. Salawat dan salam juga semoga selalu tercurah limpahkan tak lupa kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'it tabi'in, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatul uzma. Bapak-bapak jamaah rahimakumullah. Sehat baik sehat. Alhamdulillah. Baik. Insya Allah pada malam hari ini di minggu keempat tanggal 28 Juli 2025 atau bertepatan dengan 3 Safar 1447 sekarang Hijriah ya. 47. Edisinya pada malam hari ini adalah tentang kajian kitab Al-Kabair, ya 70 dosa besar. Dan di antara 70 dosa besar itu ternyata ada satu yang diselipkan di dalam kitab Al-Kabair, yaitu tentang isbal. Nah, isbal. Isbal itu adalah memanjangkan pakaian melebihi mata kaki. Nah, nanti kita seperti apa pembahasannya, insya Allah akan kita bahas lebih jauh, lebih dalam, dan jika nanti ada pertanyaan tidak perlu menunggu sampai akhir, silahkan ditanyakan langsung. Bismillah, kita mulai. Isbal itu apa Pak Ustadz? Nah, secara sederhana al-isbalu itu bermakna memanjangkan sesuatu ke bawah. Itu namanya isbal. Di isbal itu memanjangkan sesuatu ke bawah. Di isbal. Secara bahasa itu Pak. Kalau secara syar'i, isbal itu adalah pakaian baik berupa sarung atau celana yang melebihi mata kaki. Sarung atau pakaian apapun bentuknya melebihi mata kaki, bisa jubah juga itu. Jadi ada baju yang melebihi mata kaki namanya jubah. Kalau sekarang gamis kalau kita. Baik karena sombong atau tidak. Jadi isbal secara bahasa artinya memanjangkan sesuatu sampai ke bawah. Pami aya kabel tak kan panjang tah dugi ke handap tah, itu namanya isbal secara bahasa. Namun secara istilah syar'i adalah apabila pakaian kita baik baju gamis sampai ke bawah, celana, sarung sampai melebihi mata kaki, itulah yang disebut dengan isbal. Isbal. Nah, sekarang asal muasal isbal ini bagaimana? Nah, kita temukan dalam asbabul wurudnya. Asal muasal dari isbal atau istilah isbal ini ternyata zaman dahulu, di zaman jahiliyah itu Pak, ternyata ada kasta sosial yang sangat tinggi. Kasta. Jadi dulu itu bisa dicirikan kalau seandainya ada orang yang pakai pakaian jubah panjang menjulur sampai ke bawah, sampai kemudian nanti ada dalam hadis itu si pakaiannya digusur Pak, digeser, digeret, digusur. Jadi pakaiannya itu memang sangat panjang sampai digeser, digusur gitu. Dulu, zaman dulu itu sebuah bentuk kesombongan, sosial tinggi.
status. Pami urang mah umpama ieu mah ningali aya istri, aya nu ngangge sepatu hak, nah kan beda kan ya, beda kelas tuh Pak. Ngangge sepatu hak teh hak tinggi, sareng anu pakai sandal jepit umpama, itu kan beda kelas tuh. Nah seperti itulah sekarang, kalau sekarang tamsilnya begitu. Jadi ternyata dulu ketimpangan sosial tinggi, termasuk dalam hal pakaian juga. Ciri paling ketaranya adalah dari pakaian. Itu poinnya tuh Pak. Di zaman jahiliyah seperti itu. Bahkan budak itu Pak, dulu di zaman jahiliyah, budak itu celana sontog, orang ayeuna mah. Itu pembeda sekali. Jadi kalau orang yang kelas atas, kelas tinggi, bangsawan, ningrat, pejabat, nah si bajunya itu sampai ke tanah. Tapi kalau yang rakyat jelata, sontog. Dalam riwayat begitu. Jadi kalau misalnya ada di pasar, ada di kerumunan orang, maka dengan cepat, mudah kita mengenali ini orang kaya atau bukan dulu. Mudah sekali. Itu zaman jahiliyah begitu. Maka kemudian Islam datang untuk menghilangkan tradisi ini. Apa dalil dalam Al-Quran? Di nomor 3. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tamshi fil ardi maraha." Janganlah kalian berjalan di muka bumi dengan sombong. Ini poinnya, Pak. Di surah Al-Isra ayat 37. Allah sangat-sangat melarang gaya hidup yang sombong dan kemudian yang mewah. Kalau sekarang flexing, Mbak. Tahu flexing ya? Jadi apa-apa di pamer-pamer, gaduh iya, gaduh itu, di pamer-pamer. Saya punya rumah harga 150 M umpama. Seueur ayeuna teh Pak. Saldo rekeningnya 2 M. Kanggo jajan 1 M nama gitunya. Ayo gitu, coba dong lihat saldo rekening kamu, kan keur naon seleres nama kan. Tapi da ayeuna mah kitu Pak zamana. Flexing namanya teh. Gara-gara media sosial, Pak. Apa kata Allah dalam surah Al-Isra? Wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kalian berjalan di muka bumi dengan perasaan sombong. Itu dalil Al-Quran. Kemudian dalil hadisnya, ini yang menjadi perdebatan ulama, Pak. Hadis Imam Bukhari nomor 3465 dan Imam Muslim nomor 2085. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ini larangan isbal nih Pak, yang pertama. Manjarro saubahu khuyala lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjulurkan pakaiannya karena sombong, Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Ngeri ini Pak. Haram. Haram. Dari sisi hadis ini, can beres orang tuh. 2. Ada larangan isbal secara umum. Apa dalilnya? Hadis Imam Bukhari nomor 5787. Bunyinya, ma asfala minal ka'bain. Bagian dari kain yang berada di bawah mata kaki, minal izar. Izar itu mata kaki. Fafinar, berada dalam neraka. Jadi pami aya mata kaki lewat gitu ya. Pak. Abi mah tiasa ngagambar. Contohnya ieu mah. Tah. Tutbray. Bisa sarung, bisa celana, bisa jubah, melebihi mata kaki, ini mata kaki, melebihi ini. Apalagi sampai ke bawah ke tanah. Kata Nabi, fafinar. Kain yang lewat ini, yang lewat batas mata kaki ini berada dalam neraka. Pertara sana, apakah cuman kaina wungkul? Kaina wungkul na neraka. Masa dari kajal mina, Pak? Itu menyebutkan sebagian untuk keseluruhan. Pami da
bahasa Indonesia kan ayat majas teh Pak. Menyebutkan sebagian untuk keseluruhan. Contohnya apa? Misalkan Pak Rudi tidak terlihat batang hidungnya, kan salah rasanya sebatang hidungnya ungkul kan? Tapi jalmina ditaruhkan gitu. Menyebutkan sebagian untuk keseluruhan. Baik, sampai sini di dalil hadis ada 2 ya. Kemudian sekarang kita lanjut. Sekarang nomor 5. Dalil Quran ada Pak. Hadisnya ada. Nah sekarang coba kita tanya para ulama bagaimana pendapat tentang hadis ini. Nah kita makan nggak ada ilmunya ya. Kita tanya saja ulama. Yang pertama adalah menurut Ibnu Hajar al-Asqalani dalam syarah Bukhari dan Imam Nawawi menyebutkan bahwa isbal haram secara mutlak. Ini kalau saya tulis saya yang apalah al-isbal ya. Ini satu tadi mengharamkan secara mutlak. Haram mutlak. Apa makna haram mutlak? Tidak ada kesombongan pun haram. Jadi mau ada kesombongan mau tidak hukumnya haram. Tanpa kecuali. Yang kedua, ini hadis ada sahih juga Pak. Hadisnya sahih ini. Hadis Imam Bukhari nomor 5784. Begitu Nabi mengatakan bahwa isbal itu haram, kemudian datanglah Abu Bakar As-Siddiq. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna izar yastarhi." Sesungguhnya aku ini sering terurai si sarung kami orang aina malah. Sarung ke bawah melorot karena perawakan Abu Bakar itu kurus, Pak. Tapi kalau soal berperang tong ditaros. Kami orang ayeuna badag teu letoy. Gitu. Jadi dulu Abu Bakar itu perawakannya kurus. Janten pami misalkan ngangge ieu ngangge sarung sok melorot we, Pak. Teu nyangkred gitu karena cangkeng teu nyangkred. Maka kemudian apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, innaka lasta mimman yaf'aluhu khuyala. Kamu wahai Abu Bakar, sesungguhnya tidak termasuk kepada golongan ini. Paham sampai sini nggak Pak? Yeah. Luar biasa Bapak Tacan dijelasin, kami paham luar biasa. Jadi ini ada 2 hadis yang sahih Pak. Satu mengharamkan, yang satu ada pengecualian. Kalaulah Nabi ini memutlakan keharaman itu, maka riwayat ini tidak akan pernah ada. Jelas-jelas ini Abu Bakar, jelas-jelas Pak. Melewati mata kaki, jelas-jelas ini Abu Bakar. Dan itu disampaikan, didengar oleh sahabat yang lain. Katanya Abu Bakar itu kalau pakai sarung melorot. Nyangkred karena cangkeng. Karena kukurus teh. Maka kemudian kata Rasulullah, sesungguhnya kamu wahai Abu Bakar tidak termasuk kepada orang yang saya sebutkan ini. Maka apa di sini kata ulama? Kalau begitu ada syarat dan ketentuan yang berlaku kapan isbal itu menjadi haram. Gitu. Kapan itu? Pada saat seperti orang jahiliyah, si pakaian menjulurnya itu dikarenakan ada kesombongan dalam dirinya, dalam hatinya. Kalau tidak ada, berarti enggak. Kenapa demikian ulama mengatakan seperti ini? Kalaulah semua orang yang pakaiannya melewati mata kaki, berapa banyak orang yang terkena keharaman dan masuk neraka? Berapa banyak? Betul atau tidak, Pak? Waktu sadaya masuk neraka orang. Maka di sini kata ulama, sebentar dulu. Itu hadis sahih, oke, kita terima. Tapi ada nggak riwayat lain, hadis lain yang juga sahih? Ingat dalam kaidah hadis, kalau seandainya ada satu hadis yang sahih, yang lain juga ada hadis yang sahih, kedua-duanya seolah-olah bertentangan, bukan bertentangan, tapi pilihan. Berarti ini pilihan nih Pak. Nanti kita lihat lagi kata ulama, bagaimana pertengahannya, apa sikap kita. Ya. Itu. Jadi yang
B itu. Kemudian, nah ini menarik juga, ternyata dalam pandangan mazhab fikih, para keempat imam ini mereka berbeda pendapat soal haram atau tidaknya isbal ini. Dari keterangan-keterangan hadis yang ada. Imam Hanafi mengatakan makruh tanzih, makruh saja. Makruh saja, udah makruh gitu. Karena larangannya jelas, tetapi tidak sampai ke level haram, makruh saja. Satu, Imam Hanafi. Dan pengecualian memang tidak disertai dengan kesombongan. Kalau sombong, maka berarti haram. Jadi, isbal plus sombong sama dengan haram. Kalau tidak sombong, maka tidak menjadi haram. Hukumnya mubah saja berarti. Makruh. Kemudian yang kedua, Maliki. Imam Maliki mengatakan makruh juga. Makruh juga, sama nih Pak. Makruh. Kecuali orang itu sombong, baru kemudian menjadi haram. Bagaimana Imam Asy-Syafi'i mengatakan makruh juga. Makruh. Sudah 3 yang makruh tuh Pak. Imam Hambali mengatakan mayoritas mengharamkan mutlak bahkan tanpa sombong. 1, 2, 3 makruh. Yang pertama, kedua, ketiga makruh. Yang keempat mengatakan haram, mutlak haramnya. Kenapa? Larangannya jelas. Gitu. Jadi sampai sini berarti hukumnya mayoritas ulama mengatakan makruh. Bisa berganti menjadi haram apabila bagaimana? Sombong. Jadi ada istilah sombong amat. Sombong amat. Sekarang yang poin 6. Pendapat ulama kontemporer mengatakan bahwa banyak yang menganggap bahwa isbal itu haram secara mutlak. Karena apa alasannya? Bentuk tasyabuh. Tasyabuh itu apa Pak? Menyerupai orang yang sombong. Kan man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Orang yang menyerupai satu kaum, nah, berarti dia seperti kaum itu. Digolongkan seperti kaum itu. Maka kalau kita isbal, celana lewat dari mata kaki, dianggap oleh ulama sebagian ini, dianggapnya tasyabuh, menyerupai orang sombong. Nanti digolongkannya menjadi orang sombong, begitu. Ini satu ulama, sebagian ulama mengatakan begitu. Tapi ada ulama lain juga yang mengatakan, seperti Syekh Yusuf Al-Qaradawi mengatakan, konteks isbal itu adalah kesombongan. Maka hukumnya dikembalikan kepada niat. Kata siapa ini? Syekh Yusuf Al-Qaradawi mengatakan dikembalikan ke niat. Kalau niatnya sombong, jadi haram. Kalau tidak, ya tidak jadi. Sholatnya sah nggak? Kenapa? Sholatnya sah. Karena ini berkaitan dengan akhlak, tidak berkaitan dengan fikih secara langsung, tidak ada hubungan dengan sah atau tidaknya sholat. Kan waktu sholat. Iya, waktu sholat, tapi tidak berkaitan dengan sah atau tidaknya sholat. Hanya karena keharaman saja. Gitu. Bukan aurat juga. Bukan sesuatu hal yang membatalkan sholat. Nah, sekarang kita bahas lebih dalam, Pak. Jadi ada yang mengatakan makruh ya. Makruh. Menjadi haram, statusnya menjadi haram apabila ada kesombongan di sini ya. Takabur. Takabur. Oke. Baik, kita bahas lebih dalam, Pak. Coba kita kembali ke sejarah masa lalu nih Pak. Berarti di zaman Nabi itu Pak, masyarakat jahiliyah pada saat itu umum sekali pakaiannya itu menjulur ke bawah. Sekarang kita bawa ke kehidupan kita sekarang ya. Kan kita tuh sering dengar Pak di berita, baik media sosial ataupun TV nih. Umpama banyak yang pakai Pajero atau Fortuner, biasanya katanya arogan. Ya kan ya? Sekarang nih. Ente, aman itu apa? Aman itu. Komasinya mau waduh. Duit ke mana tadi teh? Pajero.
Fortuner. Di zaman sekarang, Pak, zaman ayeuna teh, pami urang ningali aya anu bawa Fortuner atau napi Pajero, biasana kan sok arogan cenah. Karena merasa, wah, secara level sosial tinggi. Kemudian yang kedua gagah kan, siga laki pisan gitulah, laki banget kan, maco, maco banget. Liar nyapanya. Nah, kalau kita sekarang mengatakan begini, berarti orang yang pakai Pajero atau Fortuner, apakah semuanya sombong? Nah, itu sudah terpatahkan tuh. Berarti tidak semua orang yang pakai Fortuner atau Pajero sombong. Kenapa perkataan itu ada? Karena pada saat ini mayoritas yang kita lihat seperti itu. Tiba-tiba ayah dongkap Pak Irawan, si Abah. Ngangge lancingan teh ya Pak. Kaluhur. Karena badai icalan teh kan, bilih ku non getih naon lah umpama gitulah. Semacam. Dongkap Pak Irawan, Abah. Apakah itu disebut isbal? Enggak. Jadi disesuaikan dengan konteks, Pak. Ada orang yang pakai Fortuner dengan Pajero di Kalimantan mah, di Sulawesi di mana abi kamari ningali ya. Itu kan di Sulawesinya. Pakai ngarit kan? Terus jadi sombong gitu. Memang kebutuhan. Berarti di sini tidak semua yang pakai Pajero dan Fortuner dihukumi yang sama. Nggak bisa. Konteksnya seperti apa dulu pada saat itu. Nah, kita kembalikan nih. Kalau seandainya beli Pajero Fortuner memang untuk sombong-sombongan, disitulah letak keharumannya. Tetapi kalau tidak ada rasa sombong sama sekali, bahkan memang kebutuhan. Jika abi misalkan perjalanan tebih kan ke Banten, kedah minimal expander kan umpama. Datsun maradelieur Pak, ngaguruduk Pak, oleng. Tapi pami Fortuner, Pajero tah rada ajeg kan, begitu aya teh wah kieu ajeg. Itu berarti kebutuhan. Saya sama sekali tidak ada umpama untuk menyombongkan diri karena memang kebutuhan supaya terugrag karena badan Pak. Maka berarti kita bisa simpulkan di situ. Kalau seandainya niatnya bermasalah, itulah letak dari keharumannya. Kalau tidak ada soal. Sampai sini bisa dimengerti nggak Pak? Jadi sesederhana itu sebetulnya isbal. Nah sekarang, kenapa Nabi Muhammad SAW begitu tidak suka sampai melarang, mengharamkan itu? Kenapa? Karena supaya tidak ada ketimpangan sosial yang berlebihan. Satu. Yang keduanya adalah kita kan celananya kadang-kadang suka pakai sholat Pak. Ya, kadang-kadang tidak ada sarung pakai celana gitu. Jika Pak siapa punten? Pak Eka. Pak Eka ayeuna ngangge lancingan kan. Seandainya sampai menjulur ke bawah mata kaki, teras aya misalkan tai kotok ya kan? Tai ucing, macam-macam. Dipakai sholat, dipakai ibadah, kan janten teu sampurna eta teh Pak. Bahkan tidak sah. Berarti kita mah diangkat si kainnya bukan apa-apa, bukan isbal, tapi memang untuk supaya terhindar dari najis. Gitu Pak. Kita mah motivasinya supaya terhindar dari kotoran najis. Gitu. Insya Allah tidak haram Pak. Insya Allah tidak haram. Kecuali Bapak sombong. Pak sombong tuh Pak. Abdi mah ngangge panjang. Sampai sini bisa dipahami Pak ya? Ya gampil lah ya mah. Oh jelas. Nah sekarang masuk. Betul. Itu baru mau masuk Pak. Sekarang pertanyaannya. Kalau isbal itu, menjulurkan itu menjadi haram. Sekarang pertanyaan saya, bagaimana orang yang cingkrang tetapi juga sombong? Ayo, sami atau ente? Berarti bukan masalah menjulurkan atau dinaikkan,
masalah hati sebetulnya, Pak. Ini masalah hati, Pak. Apabila yang dijulurkan karena memang sombong, ya termasuk ke dalam kategori haram. Juga orang yang cingkrang, tetapi menganggap dirinya paling suci, yang lain neraka semua, juga sama tuh. Tidak ada bedanya kalau begitu. Berarti poinnya adalah di niat. Poinnya adalah di niat hadis ini, Pak. Begitu ya. Ustadz, ada dalilnya? Ada, Pak, banyak. Ini saya contohkan salah satu saja. Imam Az-Zahabi mengatakan begini. Yang pengarang kitab ini mengatakan dalam bahasa Arab, al-isbalu fil libasi ta'azuman minal kabair wa in kana bidhu khuyala fafihi wa'idan. Menjulurkan pakaian karena menyombongkan diri termasuk dosa besar. Perhatikan kalimat karena itu, Pak. Karena itu sabab musabab, kan? Nah, berarti sebabnya haram itu karena sombong. Gitu. Dan jika tanpa sombong, maka tetap terdapat ancaman azab. Apa maknanya? Kita tetap diperintahkan untuk mengangkat pakaian supaya apa? Terhindar dari najis. Itu poinnya. Kalau tidak ada sombong, nggak ada soal. Insya Allah nggak ada soal. Kemudian, dalam surah An-Najm ayat 32 mengatakan fala tuzakku anfusakum. An-Najm ayat 32. Fala tuzakku anfusakum. Maka janganlah menganggap diri kalian suci. Itu, Pak. Kita yang tidak isbal, umpama kita yang isbal, yang menjulurkan ke bawah, tidak ada niat, jangan menganggap kita ini neraka semua. Kemudian orang yang tidak isbal, ahli surga semua, juga enggak. Kalau menganggap seperti itu juga termasuk ke dalam kategori haram. Sama saja kalau begitu. Paham sampai sini, Pak? Nah, apa hikmahnya? Yang kita isbal umpama, yang kita isbal nih, lewat dari mata kaki. Tidak termasuk kepada keharaman apabila tidak ada niat kesombongan. Itu. Orang yang tidak isbal, yang terangkat, yang disebut dengan celana cingkrang itu, juga akan masuk kepada kategori haram apabila sombong juga. Jadi sama-sama kita. Sama-sama kalau begitu. Poinnya adalah di motivasi. Sampai sini bisa dimengerti, Pak, ya? Udah gampil itu. Kesimpulannya begitu saja, Pak. Ngawas ini mah isbal. Niatnya. Innamal a'malu biniyat. Tergantung dari niatnya apa itu. Begitu. Ini kan ceritanya sombong dan gak sombong itu cerita dulu ya, zaman Nabi. Ya. Untuk sekarang mungkin nggak relevan lagi. Antara cingkrang dengan cingkrang ya sebenarnya tidak ada unsur kesombongan. Ya. Konteksnya kan sudah berubah kan, Pak? Iya. Kalau kita sekarang itu memang sudah tidak ada. Tapi, Pak, poinnya esensinya sama. Niatnya. Kita punya HP, sadayana Android. Abdi gaduh iPhone. Pama. Kan hiji Android, hiji iPhone tiasa 10 Android, Pak. Ya kan? Nah, pami misalkan di tempat damel nate anu biasa bersosial ya, Pak. Handphone itu menentukan tingkat sosialita. Jadi pami misalkan handphone iPhone umpama, wah itu kelas atas. Biasanya untuk berbisnis agak-agak lebih ini diperhatikan karena dianggap punya uang. Gitu. HP iPhone, laptop MacBook, mobil Pajero, oh itu beda tuh. Sudah beda tuh, Pak. Kelasnya beda. Jam Rolex, tuh betul. Jam Rolex. Kita itu sekarang memang dibuat berkasta-kasta seperti itu, Pak. Poinnya sama. Kalau dulu pakaian, sekarang handphone, bisa nggak? Bisa. Ke pakaian. Ya. Tapi poinnya, Pak, pakaian itu kan sesuatu yang digunakan sehari-hari. Handphone sekarang digunakan nggak sehari-hari? Mobil, motor, ayo motor tadi jalan kan pakai moge, Pak, Harley Davidson kan? Kan sami itu, Pak. Konteksnya memang sudah berbeda, tapi esensinya kan sama itu. Sama-sama punya kendaraan, sama-sama membanggakan diri dengan kendaraan yang Nusanesma kan cuma ukur motor legend, legenda. Pak Haji. Atau napi ngangge sepeda ontel kan.
Nu ieu mas Harley Davidson atau namanya moge gitu. Itu juga sama Pak, konteksnya sama. Gitu. Kan, Ya, jadi untuk lebih amannya kan kita kalau pakai celana rata-rata ini, nah lebih baik mata di sini. betul. Tidak harus ngomong, tidak harus jadi untuk menghindari. Iya. Nyambung dengan bahasan Jumat pagi Pak. Ingat nggak Pak? Jumat pagi itu tentang wasiatnya Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat. Yang pertama adalah bertakwa kepada Allah. Yang kedua adalah mengikuti pemimpin meskipun budak ya. Kemudian takwa ini artinya apa? Umar bin Khattab pernah ditanya oleh para sahabat, apa makna dari takwa menurutmu, wahai Amirul Mukminin? Apa kata Umar bin Khattab? Ketakwaan itu seperti kita berjalan di depannya ada duri. Pasti kita hati-hati nggak? Hati-hati. Ada kerikil, ada duri. Pasti kita hati-hati. Takwa itu seperti itu. Bentuk kehati-hatian kita adalah kita mencoba untuk tidak lewat dari mata kaki. Itu lebih afdol. Lebih afdol. Tujuannya apa? Supaya tidak terkena najis, Pak. Iya sholat. Kurang ngangge iya sarung. Sarung pemimpin menjulur dugikeun ka handap, wah atau ka gusur. Macam-macam. Jantan tesah karena sholat kan gitu. Jadi lebih baiknya diangkat. Lewat di mata kaki. Itu lebih afdol. Gitu. Paham ya Pak Haji? Tapi tong dugi karena iya Pak Haji, tong dugi karena paha karena ping-ping oh. Ya. Kalau perempuan malah lebih wajib. Itu memang sudah aurat. Kalau laki-laki kan bukan aurat, Pak. Ini memang khusus ke laki-laki. Gitu. Kalau perempuan sudah pasti itu aurat. Pasti. Mangga. Kalau dibukakan suka berubah ya. Ya. Itu gimana apa kita sekarang lari kan ke enggak bukan Gamis. habis dia gitu kan ya karena kita belum ada belum sesuai dengan situasi alam Indonesia ini dia gimana Pak cenderung Baik. Sombong apa anda gitu Pak ya? Kan ingat tadi kata kuncinya di motivasi ya. Ini umpama, punten pisan Pak mah. Abi misalkan ngangge iya ya. Ngangge sorban umpama, ya kan? Terus aya tah hate kerteg hate teh Pak. Ya abi pang apalna ya kana hadis. Kitu we kita entong ning ieu Pak, entong ning anggoan gitunya. Iya we tah masalah sorban teh masalah sorban. Masalah menganggap lebih baik dari orang lain sudah haram. Ya kiai umpama macam-macam menganggap diri kita lebih baik fala tuzaku anfusakum. Menganggap diri kita lebih suci dari orang lain sudah termasuk kepada kategori haram. Berarti apapun bentuknya Pak itu, apapun bentuknya. Termasuk dengan jubah. Kalau dengan jubah itu merasa diri paling hafal Al-Qur'an, paling baik akhlaknya, sudah termasuk kategori sombong. Masuk itu aba wastakbar wa kana minal kafirin. Begitu juga dulu iblis pada saat menjadi orang yang sombong di surga itu. Halus Pak. Halus setan makan. Dikira pangnyana Pak. Nganggo jubah, nganggo sorban, ya, udeng. Tapi ternyata menganggap dirinya lebih baik, yang lain neraka semua, tidak nyunah semua. Wah, itu sudah termasuk kategori falatu zaku anfusakum. Mangga. terkait isbal ini kan awalnya dari zaman jahiliyah. Jadi orang kaya yang semua itu menjulurkan pakaiannya. Dan maka ada yang disebut dengan bentuk tasabuh. Saya boleh meniru kaum jahiliyah kaum yang lain yang dirasa Allah. Dihubungkan dengan konteks lain kan, tidak hanya konteks ini. Misalnya ada perayaan malam tahun baru kan, 1 Januari kan meriah tuh. Ada apa kembang api, ngumpul bakar-bakar. Di sisi lain
Ada juga perayaan 1 Muharram ya, diadakan misalnya bola bersama, kemudian main bola api, kemudian pawai obor. Nah, itu kan mungkin ya saya mungkin apa itu maksud bentuk tasawuf, tidak meniru dari kegiatan perayaan malam tahun baru, dan itu walaupun tergantung niatnya. Komentar Ustaz bagaimana? Ya, Bismillah. Terkait dengan perayaan-perayaan, kita kemarin di subuh itu juga dijelaskan tentang perkara bid'ah. Jadi bid'ah itu secara ada 2 istilah, ada 2 pengertian. Bid'ah itu dalam sisi bahasa dan dalam sisi istilah. Jadi ada 2 seperti ini ya. Hanya akal itu Pak. Bid'ah itu dibagi dalam 2. Ada menurut bahasa, ada menurut istilah. Nah ini perdebatan ulamanya di antara ini 2 ini Pak. Dalam perkara bid'ah ada 2 ini. Ada tentang istilah, ada tentang bahasa. Kalau secara istilah, sederhananya Pak, bid'ah secara istilah adalah menyangkut ritual. Ritual keagamaan. Seperti sholat, zikir, segala macam. Ini tentang ritual. Tapi kalau secara bahasa, dibagi lagi nanti. Ada yang ulama mengatakan bid'ah hasanah. Yang kedua, dolalah. Ada ulama yang mutlak mengatakan, nggak ada bid'ah yang namanya hasanah-hasanahan. Semua bid'ah dolalah. Kalau pengertiannya, bid'ah di situ adalah ritual. Gitu ya. Tapi kalau yang disebut dengan bid'ah secara bahasa, memang ada 2. Memang ada 2. Selama di sini kata kuncinya adalah sarana, sarana ini kata kuncinya Pak, maka dia diperbolehkan, namanya bid'ah hasanah. Secara bahasa nih, contoh apa? Laptop. Kapungkur teu aya laptop Pak. Ayeuna kanggo orang kerja damel kan, kanggo orang kajian manfaat teu. Sarana bukan? Mikrofon. Sarana bukan? Mobil, sarana bukan? Macam-macam. Itu sarana. Berkaitan dengan sarana, ini juga bid'ah. Bid'ah itu perkara baru, Pak. Maka dalam artian istilah bid'ah yang bukan ritual, diperbolehkan. Sekarang kita masuk ke bahasan. Tahun baru. Ada perayaan. Sarana atau ritual? Itu dulu tuh. Sarana atau ritual? Yang dimaksud ritual itu begini Pak, kalau tidak melaksanakan haram, jadi wajib gitu. Jadi wajib, itu masalahnya tuh. Ini saya contohkan lagi yang paling sederhana, yang dekat aja. Kita habis sholat, ada yang suka salaman kan? Sekarang, yang suka salaman setelah sholat, menganggap itu ritual atau bukan? Bukan. Kalau bukan, tidak masuk ke dalam kategori bid'ah. Tapi kalau Bapak meyakini setelah sholat wajib untuk salaman, itu masalahnya. Berarti ada ritual baru. Harus dikembalikan kepada Nabi. Nabi begitu nggak? Kalau tidak ada, nah hati-hati, makanya itu masalah niat, masalah azam kita nih. Sekali lagi nih, kalau yang sehabis salaman ada salaman, ya habis sholat salaman, dianggap ritual bukan? Bukan. Kalau tidak melakukan nggak apa-apa. Oke. Sekarang perayaan. Tanggal 1 Muharram ada pawai obor. Dianggap wajib atau tidak? Nah, kalau tidak berarti bukan ritual. Sarana untuk mengingat bahwa ini 1 Muharram. Yang 1 Januari saja itu luar biasa kan, kembang api. Malah maksiat yang banyak kan. Sekarang 1 Muharram, agama kita sendiri masa tidak tahu. Maka kemudian menjadi sarana pengingat. Termasuk juga maulid Nabi, kan sarana itu. Apakah dengan maulid Nabi mengingat menjadi sarana? Ya. Kalau tidak, misalkan tidak, kan nggak ada masalah juga. Nggak ada kewajiban. Yang jadi masalah itu Pak, pada saat ini dijadikan ritual. Ritual harus tumpeng, ritual ini yang bermasalah. Tapi selama itu menjadi sarana, boleh ini masuk ke bid'ah yang hasanah. Boleh berarti. Jangan menjadi kewajiban. Kalau menjadi kewajiban berarti harus jadi ritual. Itu justru yang haram. Begitu. Paham ya? Insyaallah. Ada lagi? Wah, Pak Andar
Cakap. Baik. Kalau begitu, mangga. Isbal itu juga isbal kan yang panjang ya. Inkran kan ada sebagai identitas atau kelompokan. Kadang kelompok itu juga divonis sebagai apa yang eksklusif gitu ya. Itu juga sebaiknya mungkin kadang juga yang memvonis juga bisa kena hukum haram juga kan, karena menghakimi ya, gitu ya. Menghakimi dengan tidak tahu latar belakangnya, ternyata kan banyak kesamaan lah intinya. Gitu ya. Itu bisa menjadi catatan juga ya. Jadi yang melaksanakan singkran bisa terlalu seperti itu bisa terhindar dari sifat sombong misalnya, atau bahkan sebaliknya kan gitu ya. Artinya yang menghakimi juga bisa kena sombong ya. Intinya itu. Betul. Jadi intinya sebetulnya tidak boleh saling menghakimi. Kalau kita sudah tahu seperti ini, Pak, kalau ditanya isbal itu lebih baik tidak isbal atau isbal, ya tidak isbal. Kalau ditanya seperti itu, jangan menjulurkan lebih dari mata kaki. Kita mah supaya apa? Menjaga kesucian secara hati, menjaga dari sifat sombong. Kalau ada yang mengamalkan seperti itu, bagus berarti. Dan kita juga berusaha untuk ke sana, Pak. Gitu. Kan kita juga sholat tidak menjulurkan ya. Diangkat sedikit kan? Nah, sudah banyak juga. Yang jadi masalah itu adalah kalau menghakimi, kita menghakimi sana menghakimi Pak Hakim-hakim jadi kan? Itu yang bermasalah. Saling menghakimi. Nah, kalau sudah paham seperti ini, yuk kita mari sama-sama memahami bahwa ini adalah sebuah bentuk perbedaan yang dua-duanya ada dalil khusus dan dua-duanya sahih. Kita mau seperti biasa saja, silahkan, ada dalilnya. Yang mengangkat karena kehati-hatian juga dipersilahkan. Dua-duanya ada dalil. Gitu ya. Kalau Rasulullah sendiri Ustaz itu berpakaiannya lebih atau Tidak. Tidak. Nabi itu Pak, itu sama seperti kaum jelata pada umumnya. Nabi itu tidak isbal. Gitu. Makanya kenapa kelompok yang mengatakan ini wajib dan haram hukumnya, karena Nabi pun tidak isbal. finar katanya. Finar gitu. Gitu Pak ya. Baik, itu saja barangkali Pak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.